إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang telah disusun oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dalam bab yang kedua, yaitu babut taubah, disebutkan oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, taubat wajib dari setiap dosa. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي, apabila dosa tersebut antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia, falaha thalathatu syurut, maka haruslah terpenuhi 3 syarat. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah, untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, syarat yang pertama. Watsani, syarat yang kedua, an yandama 'ala fi'liha, untuk dia menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan. Watsalitsu, ketiga, syarat yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, memiliki tekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut selama-lamanya. fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu, apabila satu di antara 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah, tidak diterima. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun, dan jika dosa dan kemaksiatannya berkaitan dengan hak manusia, maka ada 4 syarat. Hadhihi thalathatu, syarat 3 yang lalu, dan yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha, dan hendaklah dia berlepas dari hak yang memiliki dosa tersebut yang berkaitan dengan yang dizaliminya dan dia bermaksiat kepadanya, yang berkaitan dengan hak manusia. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi, apabila dosanya itu berupa harta ataupun yang serupa, maka apa yang ia ambil dari harta tersebut harus dia kembalikan. Wa in kana hadda qadhafin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu, dan jika dosanya itu berkaitan dengan tuduhan qadhaf dan yang serupa, maka hendaknya dia memungkinkan orang tersebut untuk membalasnya ataupun meminta maaf. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, apabila dosanya yang berkaitan dengan manusia itu adalah yang berkaitan dengan ghibah, maka hendaknya dia meminta halal. Wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub, wajib
bagi semua untuk bertaubat dari segala dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzanbi. Dan jika seseorang bertaubat dari sebagian dosa-dosanya, maka sah taubatnya di dalam pendapat sebagian ulama dari dosa yang telah dia bertaubat darinya. Wa baqiya alaihi al-baqi, dan atasnya tanggungannya dosa-dosa yang belum dia bertaubat. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah, dan telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan ijma' umat ini bahwasanya taubat itu adalah sesuatu yang wajib. Jamaah sekalian, itu adalah muqaddimah yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah yang berkaitan dengan bab taubat. Beliau mengatakan bahwasanya taubat itu wajib dari setiap dosa. Yang namanya taubat secara bahasa artinya kembali, karena taba yatubu artinya seseorang kembali. Adapun dalam pembahasan ini yang namanya taubat adalah at-taubatu, yang namanya taubat adalah ar-ruju'u min ma'siyatillahi ila ta'atih. Yang namanya taubat adalah ketika seseorang kembali dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya taubat adalah ketika seseorang setelah dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar dan yang paling wajib dari taubat adalah ketika seseorang taubat dari kekufuran, kemudian dia taubat menuju kepada keimanan dan kepada tauhid. Ini adalah taubat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anfal ayat 38, Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk bertaubat. In yantahu ma qad salaf, apabila mereka berhenti dari apa yang telah mereka lakukan, mereka bertaubat kepada Allah. In yantahu yughfar lahum ma qad salaf, apabila mereka berhenti dari apa yang telah mereka lakukan berupa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa yang telah lalu. Dan ini termasuk dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwasanya seorang hamba maupun bagaimana kemaksiatannya, bagaimana dosa yang telah ia lakukan, baik itu kekufuran ataupun apapun juga, maka ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pastikan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka supaya mereka kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perkataan dari orang-orang yang mereka tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataannya? Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 72, orang-orang yang mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam.
telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih. Allah katakan ini adalah perkataan yang sangat durjana sekali. Dan Isa Al-Masih alaihi salam berlepas diri dari perkataan tersebut. Ayat yang kedua, ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang telah mengatakan bahwasanya Allah itu tiga di antara tiga, Trinitas. Allah katakan ini adalah perkataan-perkataan yang durjana, yang hampir langit itu pecah, bumi ini goncang karena perkataan yang sangat luar biasa, tidak beradabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 74, antum perhatikan. Ayat 74 setelahnya, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka itu tidak mau untuk bertaubat kepada Allah? Anjuran dari Allah kepada orang-orang yang telah berkata dengan perkataan yang sangat kasar tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka seharusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah Tawwab. Allah Subhanahu wa taala artinya Tawwab itu senantiasa memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang artinya apabila hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat dari dosa apapun juga, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ini makna dari At-Tawwab. Allah itu Tawwab, yang pertama memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan berikutnya adalah taubat juga dilakukan dari dosa-dosa besar, dan berikutnya taubat juga dilakukan dari dosa-dosa kecil. Dan penulis seperti yang saya sebutkan atau belum saya sebutkan dalam bab ini membawakan 3 ayat dan 12 hadis yang berkaitan dengan keutamaan taubat dan anjuran kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, Al-Imam Nawawi rahimahullah, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami. Apabila kemaksiatan itu antara seorang hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adami, tidak berkaitan dengan hak manusia, falaha thalathatu syurut, maka bagi taubat tersebut ada 3 syarat. Jadi yang namanya kemaksiatan itu ada 2. Kemaksiatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan antara yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi 2 kemaksiatan ini pada hakikatnya kepada Allah. Yang pertama, seseorang ketika bermaksiat tidak berkaitan dengan hak manusia. Adapun yang kedua, bermaksiat kepada Allah akan tetapi ada kaitannya dengan hak manusia. Yang pertama yang berkaitan murni dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, disebutkan oleh penulis laha thalathatu syurut, ada 3 syarat. Dan kemudian ditambahkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan 2 syarat yang lain. Jadi ada 5 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Syarat itu diterima apabila seseorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap dengan taubatnya untuk mendapatkan wajah Allah, dan dia pun berharap
ketika bertaubat supaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan menghapus dosa-dosanya. Ini harus ikhlas. Innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung dari niatnya. Dan setiap amalan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari apa yang ia niatkan. Apabila seorang bertaubat dengan maksud pansos, panjat sosial supaya viral, ataupun supaya mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yang namanya taubat itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keselamatan di hari akhir kelak, dan dalam rangka supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Dan ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syarat dalam setiap ibadah, termasuk juga ibadah yang besar yaitu taubat, harus dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berkaitan dengan kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dengan masuk Islam bertaubat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila ketika bertaubat itu ikhlas. Akan tapi apabila tidak ikhlas, tidak diterima taubatnya. Dosa-dosanya tidak diampuni, Islamnya tidak diterima. Saya pernah melihat satu teman saya, dia punya channel YouTube yang berkaitan dengan orang-orang mu'allaf. Dan dia itu tadinya bukan orang Islam, kemudian dia masuk Islam, dan kemudian dia sibuk dengan dakwah untuk bertemu dengan orang-orang yang mau masuk Islam. Di antara yang saya perhatikan, ketika ada orang yang datang sama dia untuk masuk Islam, mungkin karena dia itu tinggalnya di Sumatera, di Medan, nadanya keras dan orangnya juga keras mungkin. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering dia tanyakan, kamu mau apa masuk Islam? Dibentak gitu orang mau masuk Islam. Kamu mau apa? Mau dapat gadis orang? Mau anak orang? Mau kawin? Jadi sama dia ditegas, dibentak-bentak gitu. Subhanallah, beberapa kesempatan di saat umroh saya ketemu sama orang ini. Saya panggil. Kok antum galak banget sama orang yang mau masuk Islam? Ustadz, banyak yang masuk Islam bukan karena Islam, pengen kawin. Setelah kawin, setelah nikah, ditinggal itu anak orang. Islam dia tinggal. Dan kata dia, ini pengalaman dia. Jadi kalau ada yang masuk Islam sama dia, dia briefing dulu, dia kasih penataran. 3 bulan syaratnya tidak boleh kawin, tidak boleh nikah. 3 bulan itu tidak boleh nikah. Harus benar, oh iya Islamnya benar, silakan. Mau apa? Jadi setelah itu dia berikan fasilitas. Adapun setelah menikah kemudian dikasih gadis orang, yang orang Islam sudah lama saja ketika mau nikah dilihat agamanya. Benar gak? Ini yang baru masuk Islam disuruh nikah. Jadi dilihat, kalau antum mau lihat channelnya namanya Ustadz Muhammad Gohan gitu. Saya ketemu dia di Lipia, dulunya dia di pesantren Bin Bas gitu. Dan itu pengalaman beliau yang saya dapati ketika tanya kepada beliau, antum kok galak banget sama orang masuk Islam. Akhirnya pengalaman beliau. Jadi kalau ketemu orang masuk Islam langsung keluar lagi. Kadang-kadang masuk Islam mau cari donasi. Begitu dapat uang kemudian tinggal, nggak tahu syahadatnya kemana. Dan ini pun harus jadi perhatian bagi kita. Ini syarat yang pertama, ketika bertaubat harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan membawakan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, an-nadamu ala fi'lil ma'siyah, menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Karena penyesalan ini lah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya an-nadamu taubah, yang namanya menyesal itu adalah taubat. Dan menyesal ini amalan hati, amalan hati. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau orang mau mimik mukanya bagaimana, kita tidak tahu apakah dia menyesal ataukah tidak. Jadi ketika menyesal itu adalah amalan hati ketika dia itu merasa susah dengan kemaksiatan yang telah dia lakukan, kemudian dia berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yuqli'a 'anil dzanbi alladhi huwa fih. Dia meninggalkan dosa yang dia lakukan, dan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza min ahammi syurutihi, dan ini adalah syarat yang paling penting dari 5 syarat ataupun 3 syarat yang telah disebutkan oleh penulis, bahwasanya meninggalkan dosa ini termasuk yang harus seseorang lakukan ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosanya bentuknya adalah meninggalkan perintah Allah, suatu hal yang wajib, maka meninggalkan hal tersebut artinya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tidak menjaga salat 5 waktu. Salat 5 waktunya bolong-bolong ataupun tidak sama sekali. Maka ketika dia bertaubat, caranya setelah dia menyesal, setelah dia ikhlas, maka meninggalkan dosa tersebut dengan melaksanakan salat 5 waktu. Apabila salatnya yang telah dia tinggalkan itu sangatlah lama sekali, banyak sekali, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat 5 waktu berikutnya secara rutin dan tidak putus. Tidak harus salatnya itu diqodho. Misalnya seseorang meninggalkan salat 3 tahun, kemudian dia qodho salatnya selama 3 tahun berikutnya, setiap salat 1 waktu dia double melaksanakan salatnya. Maghrib dia laksanakan setelah salat bersama imam, dia laksanakan sholat maghrib lagi 3 kali sampai 3 tahun tidak. Ini adalah hal yang menyusahkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan dari kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Alhasil, ketika seorang bertaubat dari meninggalkan perkara yang wajib, maka al-iqla'u 'anidz dzanb, meninggalkan dosa tersebut dengan cara melaksanakan apa yang hal tersebut telah dia tinggalkan sebelumnya. Dan apabila kemaksiatannya berupa melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia dengan meninggalkan perkara tersebut sesegera mungkin dan secepat mungkin. Tidak boleh menunda-nunda taubatnya. Jadi tidak boleh ketika seorang bertaubat dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, kemudian mengatakan saya bertaubat misalnya dari minum khamr, ya saya bertaubat. Akan tapi ketika ada khamr dia minum, kemudian dia bertaubat sambil minum khamr, itu pun tidak boleh. Misalnya seorang bertaubat dari perbuatan riba. Dia mengatakan saya bertaubat dari perbuatan riba. Akan tetapi ketika dia mengatakan dia bertaubat, kemudian tidak meninggalkan itu semua, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diharamkan, kemudian kita ingin meninggalkannya, maka kita tinggalkan dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun juga. Dari kemaksiatan, ghibah, namimah, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, maka kita bertaubat dengan cara meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian ketika meninggalkan dosa dalam syarat yang ketiga, itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
wal iqla'u 'anil dhanbi imma an yakuna iqla'an an dhanbin yata'allaqu bihaqqillah fa hadha yakfi an tatuba bainaka wa baina rabbik. Apabila engkau meninggalkan dosa, yang dosa tersebut ketika meninggalkannya, melepaskannya, dosa tersebut antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah taubatnya ini menjadi suatu kerahasiaan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan tidak boleh seseorang ketika bertaubat ataupun setelah dia bertaubat membincangkan manusia terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Saya dulu melakukan ini, saya dulu melakukan ini, saya dulu melakukan ini, dosa-dosa yang dosa-dosa tersebut menjadi suatu kenistaan, dia pamerkan, dia ungkapkan kepada seseorang, maka ini tidak boleh. Perkataan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apapun dosanya tidak boleh. Mau dia sebelumnya pengedar narkoba atau pecandu narkoba ataupun pemusik ataupun peminum khamr ataupun pezina, apapun itu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah tutup mata-mata manusia dari hal tersebut, maka jangan engkau singkap tirai tersebut kemudian mengungkapkan hal tersebut kepada manusia, baik ketika dia bertaubat ataupun setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengungkapkan hal yang demikian menunjukkan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku ini diampuni oleh Allah. Setiap umat, setiap kita ini pelaku dosa. Kata Rasulullah, setiap kita pelaku dosa. Terkadang dosanya besar, terkadang dosanya kecil, angin-anginan. Benar enggak? Kalau tidak kecil, besar. Ini yang Rasulullah kabarkan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pelaku dosa kita ini yang senantiasa kembali kepada Allah dengan bertaubat. Maka kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan, setiap umatku pelaku-pelaku dosa diampuni illal mujahirin, kecuali orang-orang yang dia terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang terang-terangan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dia melakukan benar-benar menampakkan di hadapan manusia ataupun dengan makna yang lain. Makna yang kedua yang lain adalah an yaf'ala dzanba, seseorang melakukan dosa yang dosa tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia. Tsumma yusbihu, kemudian di pagi hari, yuhadditsu bihin nas, di pagi hari dia mengabarkan kepada manusia, yaqul, dia mengatakan fa'altu kadza, saya melakukan ini dan saya melakukan itu. Maka yang seperti ini tidaklah termasuk dari orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakutkan, bukannya orang-orang yang demikian mengajak orang supaya bertaubat kepada Allah, malah ditakutkan promosi kemaksiatan. Promosi jalan-jalan kemaksiatan yang tidak pernah terlintas di kepala orang-orang yang mendengarnya. Niatnya baik, pengennya apa? Mengajak manusia bertaubat seperti dia. Akan tetapi ini adalah yang tidak boleh, yang telah dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau pun membawakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, maka dengan manusia, maka lebih jelimet daripada ketika kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih susah. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu apa? Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Tawwab. Adapun manusia, ketika kita bermuamalah dengan manusia, maka perhitungannya beda dengan apabila kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa tersebut berkaitan dengan yang dimiliki oleh seseorang, maka hak
yang kita ambil darinya harus kita minta halal darinya, harus kita berlepas diri. Bagaimanapun caranya. Apabila yang berkaitan dengan harta, misalnya seseorang mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan orang yang dia ambil, mencuri, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengembalikan harta yang telah dia ambil tersebut. Anggaplah pada tahun 83 dia ambil dari seseorang harta sekitar 30.000 atau 40.000. Begitu dia ingat di tahun 2026 masih sama-sama hidup, ya. Dia datang kepada orang yang dia ambil, saya dulu ambil duit kamu 30.000 tahun 83. Kata orang tersebut, iya boleh kembalikan, tapi inflasi harus dihitung. Harus dihitung. Harga dolar waktu itu berapa, emas berapa, sekarang kita hitung. Ya harus dibayar. Harus dibayar. Supaya apa? Supaya hitungan dia ringan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya mau ya udah 30.000 saja, maka itu beda. Tapi kalau orangnya hitung-hitungan, mengatakan dia telah dirugikan 30.000 tahun 83, maka dihitung berapa? Sekarangnya berapa, dihitungnya berapa, tanya kepada pakar ekonomi supaya nanti dihitungnya berapa. Tidak hanya harus 30.000 seperti nilai yang pada saat itu harus dibayarkan. Kemudian apabila seseorang mengingkari hak orang lain, misalnya seseorang memberikan piutang kepada orang lain, kemudian orang yang diberi hutang ini, diberi piutang ini, dia mengingkari utang yang ada di atas dirinya, sehingga ketika dengan waktu berlalu kemudian dia menyesal dan ingin bertaubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu memberikan hak orang lain tersebut. Piutang yang dia dapat, hutang yang telah dia nikmati harus dikembalikan kepada orang yang telah memberikan piutang kepadanya. Berapa nilainya? Dan apabila ada hitungan inflasi, orang yang mau inflasi dibayar. Dan taubatnya tidak diterima sampai dia mengembalikan hak orang tersebut. Misalnya orang yang telah memberikan hutang itu telah meninggal dunia, telah memberikan hutang itu meninggal dunia, maka dicari anak keturunannya, anaknya mana? Apabila anaknya ketemu, dikabarkan kepada anaknya tanpa ditutup-tutupi. Kemudian setelahnya dibayarkan sesuai dengan keinginan dari ahli warisnya. Apabila ahli warisnya tidak ada, kemudian dia mencari kesusahan tidak ketemu, maka dia mengambil dari hartanya nilai sesuai dengan apa yang telah ia terima dari orang yang telah memberikan piutang kepadanya, memberikan sedekah kepada fakir miskin atas nama orang yang telah memberikan hutang kepadanya. Dan ini dalam rangka supaya beban dia berkurang, membebaskan diri dia dari beban piutang yang dulu telah dia ingkari ataupun harta yang telah dia ambil dari orang lain. Apabila 10 tahun kemudian setelah dia bersedekah ini atas nama orang tersebut, 10 tahun kemudian dia menemukan cucunya ataupun anaknya, maka ada kewajiban bagi orang ini untuk mengembalikan nilai yang telah dia ambil dari orang yang telah memberikan kepadanya piutang kepada ahli waris orang tersebut. Jadi makanya apabila ada sangkut paut, cepat diselesaikan. Semua sangkut paut. Mencaplok tanah orang lain, maka tidak akan dibebaskan beban orang yang mencaplok tanah orang lain ini sampai dia mengembalikan tanah tersebut kepada orang yang telah dia caplok tanahnya. Tidak bisa orang itu meninggal dunia, wafat, kemudian masalahnya selesai. Tidak. Ancamannya, perhitungannya masih sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila kemaksiatannya yang berkaitan dengan orang lain itu berkaitan dengan fisik, engkau pernah memukulnya, pernah melakukan kekerasan fisik kepadanya,
Maka menurut Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika engkau bertaubat, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau menjadikan orang yang telah engkau zalimi itu mampu membalas kepada engkau serupa dengan apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Tidak boleh lebih. Apabila dia mukulnya sekali, maka harus dipukul sekali. Apabila seorangnya itu ingin bertaubat dari kezaliman fisik yang telah dia lakukan. Dan apabila kemaksiatannya itu berkaitan dengan orang lain, yang berkaitan dengan penghinaan dengan lisan, mencela, menghina ataupun mengusik kehormatannya, maka tidak akan diterima taubat seseorang sampai dia meminta halal dari orang yang telah dia hina, yang telah dia usik hatinya dengan ucapan-ucapan yang jelek. Tidak akan diterima taubatnya sampai dia meminta halal dari orang yang telah disakiti dengan lisannya. Sehingga kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa tastahillu minhu bima tattafiqani alaih. Hendaklah engkau minta halal dari orang yang telah engkau sakiti dengan lisanmu sesuai dengan kesepakatan antara kalian berdua. Hatta law qala, apabila orang yang disakiti ini mengatakan, la asmahu laka, saya tidak akan memberikan maaf kepada engkau, tidaklah memberikan halal kepada engkau, illa bikada wa kada minad darahim, kecuali apabila engkau memberikan kepada saya senilai uang sekian dan sekian. Maka kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa'tih, maka berikan uang terhadap orang tersebut. Misalnya orang yang kita zalimi secara dengan lisan kita, dengan penghinaan dari lisan kita, orang ini mengatakan, saya tidak akan maafkan engkau kecuali engkau membayar saya 3 juta. Apabila ada kemampuan, kita cari 3 juta, kemudian kita berikan, setelahnya impas antara kita dengan dia. Dan dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, ingat, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan ikut campur. Dosa-dosa yang berkaitan antara kita dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ikut campur. Bukan berarti ketika masing-masing orang ini mati, maka masalahnya selesai. Tidak, akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembalasan dan keadilan. Orang yang telah menzalimi orang lain dengan lisan, dengan tuduhan, dengan penghinaan, kemudian orang yang dituduhnya ini meninggal dunia, maka orang yang melakukan kezaliman ini, pintu taubat baginya telah tertutup berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Telah tertutup. Tidak ada pintu taubat baginya. Kalau saya datang ke ahli warisnya, tidak bisa mewakili. Tidak bisa mewakili. Dari mana kita tahu orang yang dizalimi akan memberikan maaf apabila ahli waris yang memberikan maaf? Tidak. Tidak. Akan tertutup. Sudah akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang-orang yang ahli ibadah, lisannya ini tajam terhadap orang lain, kepada yang lain tajam sekali. Maka orang-orang yang demikian di hari kiamat akan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi. Dia datang dengan pahala yang banyak, ibadah yang bagus, akan tetapi muamalah dia dengan orang lain nol besar. Sehingga ganjaran-ganjaran dia yang sangat banyak diberikan kepada orang-orang yang terzalimi, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan tangannya juga. Maka orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka, sehingga Rasulullah katakan orang yang demikian ini adalah orang muflis, orang yang bangkrut. Kemudian dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an yakuna al-haqqu ghibatan, apabila yang berkaitan dengan hak orang lain itu adalah ghibah. Ghibah artinya ketika seseorang berbicara tentang orang lain ketika orang lain ini tidak ada dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Dan ghibah ini dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Dan dosa ghibah ini ketika bertaubat dari orang yang
dia gibahi lebih spesifik, lebih khusus daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain yang tadi kita sebutkan. Para ulama memberikan rincian yang sangat besar sekali. Apabila orang yang digibahi ini dia mengetahui bahwasanya si fulan telah menggibahi dia, maka si fulan yang menggibahi ini harus datang kepada orang yang menggibahinya. Maaf, orang yang digibahinya. Jadi ketika si fulan menggibahi orang lain dan orang yang digibahi ini mengetahui si fulan telah menggibahinya, maka ketika ingin bertaubat, si fulan ini harus datang kepada orang yang digibahi dan meminta halal dan meminta supaya orang ini memaafkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang menggibahi orang lain, menggunjing orang lain, dan orang yang digibahi ini tidak mengetahui bahwasanya si fulan ini melakukan gibah terhadap dirinya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia datang kepada orang ini dan mengatakan apa yang telah dia lakukan? Maka para ulama mengatakan jangan. Karena apabila dia datang kepada orang yang digibahi, maka orang yang digibahi akan marah, akan mengucapkan hal-hal yang bisa jadi menjadikan permusuhan yang baru antara dua orang ini. Padahal dua orang ini pengen islah. Ketika mengetahui digibah tentang perkara-perkara yang sensitif, maka orang yang digibahi ini marah. Maka para ulama mengatakan apabila yang digibahi ini tidak tahu, maka syarat bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu berada di majelis yang dulu dia berbuat gibah untuk orang tersebut, maka dengan cara memuji orang yang telah dia gibahi di majelis tersebut. Lebih-lebih apabila dia apal orang yang mendengar gibah yang pertama. Karena dosa gibah ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, tidak bisa, harus ada temannya, betul nggak? Tidak bisa orang gibah sendirian, harus ada temannya, pasangannya. Maka dia ingat pasangan gibahnya itu berapa, 10 ataukah 20 ketika dia gibah. Maka dia berusaha untuk memperbaiki reputasi orang yang telah dia gibahi dengan ketentuan orang yang dia gibahi tidak mengetahui dengan perbuatan gibah yang telah dia lakukan. Ini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, dan ini juga termasuk syarat yang keenam, yaitu meminta halal dari orang lain apabila dosanya itu berkaitan dengan manusia. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat al-azmu. Syarat yang keempat an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia memiliki tekad dan kemauan untuk tidak kembali lagi terhadap perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dari dosa apapun juga. Dia memiliki tekad, kemauan bahwasanya dia tidak akan melakukan dosa itu lagi. Misalnya dia melakukan dosa apa? Ketika dia ikhlas, kemudian menyesal, kemudian yang keempat, yang ketiga meninggalkan dosa tersebut, yang keempat harus memiliki tekad bahwasanya dia tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Apabila dia kembali terhadap dosa tersebut, bagaimana? Dosa yang telah lampau yang dia telah bertaubat darinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Akan tapi apabila pada masa yang akan datang dia terjerumus di hal yang sama, maka perhitungannya berbeda dengan masa yang telah dia lakukan di masa lalu. Jadi misalnya sekarang dia bertaubat dari satu dosa dan dia miliki tekad, kemudian 7 hari berikutnya dia melakukan dosa yang sama. Apakah dosa yang dia telah bertaubat darinya di pekan lalu terpengaruh dengan dosa di pekan ini atau bagaimana? Tidak terpengaruh. Dosa yang dia telah bertaubat sudah cukup di sisi Allah. Adapun dosa yang baru yang itu menyelisihi syarat yang keempat ini, maka itu pun hitungannya baru lagi, tidak berhubungan dengan dosa yang lalu. Yang penting ketika bertaubat harus ada tekad dan kemauan.
Adapun di masa yang akan datang kemauannya itu hilang ataupun terjerumus lagi dalam kemaksiatan, maka itu hitungan yang baru antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di waktu diterimanya taubat. Di waktu diterimanya taubat, karena apabila seseorang bertaubat di waktu tidak diterimanya taubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah taubat bagi orang-orang yang bermaksiat, kemudian ketika datang kematian baginya, kemudian dia mengatakan, saya sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukanlah taubat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi terpaksa. Bertaubat kepada Allah, pintunya senantiasa dibuka oleh Allah selama kematian belum datang kepadanya. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bertaubat itu waktunya ada dua. Ada yang sifatnya bagi seluruh manusia, ada yang sifatnya secara umum. Yang pertama itu bagi setiap individu. Bagi setiap individu, pintu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama seseorang nyawanya belum sampai kerongkongan. Itu setiap individu. Taubat diterima apabila kiamat belum tiba baginya, dan setiap orang tiba kiamatnya ketika malaikat datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Sehingga dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 18. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wa kafarna bima kunna musyrikin." Surat Ghafir ayat 74. Ketika mereka melihat ba'sana, azab kami, maka mereka pun berupaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kematian telah ada di depan mereka. Qalu amanna billahi wahdahu kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kami pun mengingkari sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dari berhala, dari semua peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kami berlepas diri, akan tapi yang mereka lakukan adalah ketika azab telah di depan mata, kematian telah di depan mata. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang sudahnya, Ghafir ayat 85, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Tidak akan bermanfaat keimanan mereka, taubat mereka ketika melihat azab kami. Di dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba. Sunnatullah, sunnah yang telah Allah Subhanahu wa taala berlakukan, allati khalat fi ibadihi, terhadap orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan menghadapi kematian, maka keimanan dan taubat mereka tidaklah menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa khasira hunalika, maka pada saat itulah, merugi pada saat itu ketika kematian dan kebinasaan ada di depan mata mereka, orang-orang kafir. Maka orang kafir pada saat itu tidak selamat agama mereka, tidak selamat dunia mereka dan akhirat mereka. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akan tetapi ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Laut Merah, maka ketika dia yakin
kematian sudah ada di depan matanya, dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya sekarang beriman dengan Rabb yang telah diimani oleh orang-orang Bani Israel, dan saya termasuk dari orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Telat. Waktu dalam keadaan senggang, waktu keadaan sehat, dia tidak bertaubat, sombong. Akan tapi ketika kebinasaan telah ada di hadapannya, dia tidak mau bertaubat dan sombong. Maka malaikat Jibril alaihi salam ketika melihat Fir'aun yang mungkin dia sudah gedek kepada Fir'aun ini enak, makin hari makin sombong, dia mengatakan suatu perkataan yang mungkar, maka ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sayapnya diarahkan kepada mulutnya Fir'aun supaya Fir'aun tenggelam. Jadi sudah dia itu berupaya untuk berenang, ditenggelamkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam laut. Malaikat Jibril alaihi salam khawatir apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga si kurang ajar ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditenggelamkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Adapun yang berkaitan dengan seluruh manusia, taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama matahari tidak terbit dari arah barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu dari negeri kafir kepada negeri orang-orang yang beriman, ini sebuah anjuran yang tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Jadi terus, yang namanya negeri orang kafir kita tidak boleh tinggal di dalamnya. Karena apabila kita tinggal di negeri orang kafir, kita sekarang masih bisa beriman, tapi nanti anak cucu kita bagaimana? Belum tentu akan beriman seperti keimanan kita. Sekarang kita masih bisa karena kepentingan ekonomi, di sini bisa nyaman, bisa aman, dapat fasilitas, akan tapi keturunan kita bagaimana? Maka kewajiban dan anjuran untuk hijrah dari negeri kafir itu senantiasa ada, tidak akan terputus kecuali apabila terputusnya taubat. Dan pintu taubat tidak akan tertutup, dan taubat tidak akan terputus kecuali sampai matahari terbit dari arah barat. Apabila terbit dari arah barat, barulah ketika manusia sadar ini adalah mereka dalam kesesatan, dan pada saat itu tidak ada orang yang mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan tidak ada orang yang mereka melakukan sujud satu sujud pun, maka pada saat itu matahari terbit dari arah barat dan pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini serupa dengan apa yang Allah katakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika sebagian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala datang, di antaranya adalah matahari terbit dari arah yang biasa dia terbenam, yaitu arah barat. Maka pada saat itu ketika seorang bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka keimanannya tidak akan bermanfaat untuk orang tersebut, karena pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah pekan depan kita akan bahas 3 ayat. Yang pertama dari ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab taubah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa dulu? Ya. Misalnya si A menyakiti si B. Iya. Terus si A-nya minta halal, tapi si B-nya tuh minta kan, misalnya uang yang di luar standar kan. Iya. Gimana tuh berbuat zalim ke si B sama si A? Bisa dikatakan berbuat zalim tapi sedikit. Kalau bisa dinego. Dinego. Jadi cari waktu yang pas, cari orang ini lagi butuh. Misalnya nih, kelihatannya dia lagi apa nih? Mau punya acara walimah, didatengin. Dinego, jangan segitu dong. Kemampuan saya tidak sampai segitu.
Jadi selama mintanya itu tidak berlebihan, kemudian kita menego terus sampai menawar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati si Fulan ini dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Silakan. Yang kaitannya dengan atau tindak orang yang kita itu orang kafir, orang Kristen, bagi yang kayak sekarang ada Nahu, Peter Rosai, gimana sih? Iya. Orang kafir lah. Yang berkaitan dengan orang kafir, apakah mereka mendapatkan perlindungan dari gibah kita ataukah tidak? Lebih-lebih orang-orang kafir yang mereka memerangi orang-orang yang beriman. Pada dasarnya, ketika yang berkaitan dengan orang-orang fasik, yang fasiknya itu sangatlah nampak dan dia memamerkan kefasikannya, maka sudah hilang baginya perlindungan dari gibah. Kita boleh menyebutkan kejelekannya, lebih-lebih dalam rangka memberikan peringatan kepada orang-orang yang di bawah kita, kendali kita, untuk tidak mendekat dari orang tersebut. Jadi sudah hilang penghormatan dia, bahwasanya dia terlindungi dari gibah. Maka lebih-lebih yang berkaitan dengan orang kafir, yang orang kafir tersebut adalah orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, maka lebih tidak memiliki hak sedikit pun dari perlindungan dari gibah. Boleh kita menyebutkan kejelekannya. Dan yang berkaitan dengan orang kafir, apabila orang kafir ini melakukan dosa dan kita tahu bahwasanya itu adalah kejelekan, kemudian kita berikan dan ungkapkan kepada orang-orang yang beriman, maka itu bukanlah termasuk dari gibah. Karena gibah itu dzikruka akhaka fima yakrah, engkau menyebut saudaramu seiman. Adapun orang kafir bukan saudara kita seiman, satu. Dan ketentuan yang kedua, ketika menyebutkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kafir, ingat jangan sampai kita promo kejelekan mereka. Jangan sampai kita mengiklankan kejelekan-kejelekan mereka. Dengan mengatakan di negeri mereka ada perbuatan demikian, sehingga bisa jadi ini menjadi ide untuk orang yang mendengarkan dari kita untuk melakukan kejelekan yang sama. Jadi harus hati-hati juga gitu. Paham ya? Ada lagi? Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.